dipersembahkan oleh Dunia yang maju adalah dunia yang saling terhubung. Islam sejak awal telah mencontohkan pentingnya kerjasama antar bangsa dalam perdagangan, ilmu pengetahuan, hingga diplomasi. Ketika bangsa-bangsa bekerja sama dalam kebaikan, transformasi menjadi lebih cepat dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang kerjasama internasional, mengapa umat Islam perlu menunjukkan eksistensinya dalam ranah internasional? Ya, mungkin bukan menunjukkan eksistensi, karena itu pencitraan dan pamer diri, tapi lebih kepada menebar manfaat ke seluruh manusia, karena itu misi kerasulan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tiadalah aku mengutusmu ya Muhammad kecuali menyebarkan dan menebar rahmat bagi alam semesta. Mungkin dari sini kita bisa memahami kita umat Islam ini di dalam berbuat, berkiprah, membangun peradaban bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk seluruh umat manusia. Inilah wawasan universal Islam. Atau juga ada yang menyebut wawasan mondial dari Islam. Bahwa Islam berorientasi kepada kemanusiaan universal, istilahnya kesemestaan itu. Mengapa? Ya, karena kita perlu menyampaikan pesan Islam ke seluruh umat manusia, bahkan alam semesta, agar bangsa-bangsa di dunia ini dan umat manusia di dunia ini dapat mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam membangun peradaban. Mungkin mereka bukan muslim karena itu penyangkut hidayah. Tetapi prinsip Islam, kejujuran, keadilan, kemudian juga bekerja secara baik menebar kemaslahatan, ini bisa dimiliki oleh seluruh umat manusia. Inilah antara lain alasan mengapa kita perlu menunjukkan eksistensi, tapi juga meningkatkan fungsi sebagai penyebar dan penebar rahmat bagi alam semesta. Ya, memang kalau tadi sampaikan oleh Prof. Din bahwa etos itu kan kita artikan sebagai nilai atau norma atau sistem nilai yang menjadi dasar dari perilaku dan tindakan kita. Dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, nilai yang ada dalam puasa yang sedang dan telah kita jalani ini, itu menjadi penyemangat kita dan dasar kita untuk melaksanakan kerjasama internasional. Di dalam puasa kita ada nilai kemanusiaan, ada nilai kesetaraan, ada nilai kebermanfaatan. Nah, nilai-nilai ini saya kira bisa dikembangkan untuk menjadi dasar bagi kerjasama kita umat Islam atau warga negara Indonesia untuk melakukan kerjasama internasional. Ada alasan tambahan mengapa kerjasama internasional menjadi penting, bahkan urgen dewasa ini, karena umat manusia dan peradaban dunia sekarang ini terjatuh pada kerusakan. Ya, terjadi banyak kerusakan dalam kehidupan global. Para ahli menyebutnya dunia umat manusia sekarang ini berada pada status the world of disorder. Dunia yang tak teratur, dunia yang berantakan, terjadi perang, terjadi segala macam kerusakan di muka bumi ini. Ada yang menggunakan istilah the world of uncertainty, dunia yang tak pasti. Kita belum bisa membayangkan apa yang terjadi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Sekarang tengah terjadi big shift, sebuah pergeseran dalam kehidupan manusia. Ada yang menggunakan istilah terjadi big disruption, era disrupsi, era kerusakan dan gangguan besar. Ada yang sering saya kutip pendapat dari
di Interaction Council, Dewan Interaksi, yang menyimpulkan yang kita hadapi sekarang itu adalah accumulative global damages, kerusakan dunia yang bersifat akumulatif. Nah, dalam konteks ini umat Islam, dunia Islam perlu berperan untuk menjalin kerjasama internasional, khususnya dengan bangsa-bangsa cinta damai dan keadilan, untuk memperbaiki keadaan dunia yang rusak tadi itu. Ini juga perintah Al-Quran, ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu berbuat kerusakan setelah Allah menyempurnakannya. Sekarang rusak. Kewajiban dan tanggung jawab kita untuk memperbaikinya. Dipersembahkan oleh Ya, memang dalam hal kita membicarakan masalah etos kerjasama internasional ini, kalau kita coba kaji dari sisi kata etos itu, selain ada dedikasi, ya Prof, itu juga di dalamnya sebenarnya ada keyakinan. Nah, inilah yang harus dimunculkan juga bagi umat Islam, bahwa memang agama Islam ini hadir dengan nilai-nilai jati diri, yang mana itu mengarahkan kepada kemajuan dalam dunia secara umum. Banyak sekali ilmuwan Islam yang membahas hal ini, diantaranya yang saya ingat itu ada Profesor Wahbah Zuhaili. Dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami, beliau mengatakan bahwa memang agama Islam ini hadir dengan nilai-nilai keluhuran kemanusiaan yang begitu luhur, yang mana salah satu hasil akhirnya adalah ingin menciptakan dunia yang damai, aman, dan juga penuh dengan kemajuan. Apa yang disebut tadi itu ya penting sekali, ya. Ada nilai-nilai Islam untuk perbaikan, perubahan, kemajuan, dan keunggulan. Maka kerjasama internasional kita, dunia Islam dengan yang lain, bangsa Muslim dengan bangsa lain, ya, bisa secara multilateral, bisa secara bilateral antara dua negara, ya harus disisipkan penyebaran nilai-nilai keutamaan tadi itu. Yang walaupun nilai keutamaan ini juga di-share, ya. Maksudnya dimiliki juga oleh pihak-pihak lain, ya. Inilah yang sekarang ya, tengah terjadi, walaupun belum begitu berhasil, ya. Ada suatu gerakan global yang bernama Virtus Circle, lingkaran keutamaan untuk kita sebarkan, untuk menggantikan yang melilit peradaban dunia terakhir dan dewasa ini adalah vicious circle. Vicious circle, lingkaran setan. Yang terjadi ini lingkaran setan, ya, dari karena kemiskinan, akhirnya bodoh, nggak bisa menempuh pendidikan yang baik, lahirlah anak-anak yang tidak punya pengetahuan, akhirnya tidak bisa bekerja, terjebak dalam kemiskinan. Ini lingkaran setan, kemiskinan, vicious circle dalam bahasa Inggris. Ini harus diganti menjadi virtus circle, lingkaran keutamaan, virtu. Bahasa Arabnya al-fadilah, al-fadail, al-fudul. Nah, oleh karena itu ya, dunia Islam, umat Islam, bangsa-bangsa di negara-negara Muslim ini bisa terlibat dan menggerakkan ya, perwujudan lingkaran keutamaan dengan memperjuangkan nilai-nilai Islam, apalagi pihak-pihak lain juga mungkin beririsan ya, hampir sama ya. Nah, ini kalau digalang, inilah gerakan global, kemitraan global, sehingga kita bisa mengganti kerusakan dunia ini, al-fasad yang terjadi di dunia, cumulative global damages, kerusakan dunia yang bersifat akumulatif. Bahasa Arabnya fasadul alam al-mutarakim. Kita lakukan al-islah, nakunu minal muslihin, menebar amal-amal soleh, menebar amal-amal kemaslahatan. Ini harus menjadi orientasi dari kerjasama internasional. Berarti untuk menjalin kerjasama yang baik sebagai umat
Muslim ya di era hubungan internasional ini harus memanfaatkan momentum ini sendiri untuk dengan pegangan keyakinan tadi, kemudian prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan, maka tujuan untuk hubungan internasional yang lebih baik, kerjasama yang lebih baik akan terwujud seperti itu berarti. Iya, tidak hanya momentum, benar momentum. Ya, ada peluang yang kita hadapi sekarang ini karena ada kerusakan, tapi ada urgensi, kepentingan yang mendesak. Ya. Beda dengan momentum, ya ada peluang, tapi ini lebih dari sekedar momentum, ada situasi yang mendesak. Umat Islam harus tampil sebagai problem solver, sebagai penyelesai masalah dari yang dihadapi umat manusia. Jangan umat Islam ini menjadi part of the problem, bagian dari masalah. Karena mengentaskan kemiskinan, ternyata objeknya sebagian dari umat Islam. Kita adalah part of the problem. Apalagi kalau ada yang menjadi problem maker, pencipta masalah, sebagaimana yang pernah terjadi. Oleh karena itulah kerjasama internasional perlu mendapat perhatian. Dan untuk kita laksanakan, kita galakkan. Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. My name is Raturaya Alia Zafira. I'm from 10th grade. Ayahanda, I want to ask a question. How can education and cultural exchange foster the international cooperation among young people? Thank you. Iya, thank you. Terima kasih Ananda, siswa kelas 10 SMA Diamalela yang bertanya tentang cara, kiat, bahkan sampai ke taktik strategi agar kerjasama internasional ini tidak hanya di kalangan orang-orang tua, tapi juga bisa melibatkan anak-anak muda. Sebenarnya Nanda sudah dimulai ya, komunikasi, interaksi, dan kolaborasi di antara anak-anak muda berbagai bangsa. Ya. Bahkan santri PMI Diamalela sudah banyak yang ikut pada OIC Youth Conference, ya. Konferensi pemuda OKI di mana Istanbul. Di Rusia, Kazan, hampir setiap tahun ada yang mewakili dari anak-anak SMA Diamalela, bahkan SMP Diamalela 2-3 orang beberapa waktu yang lalu. Ya sudah terjadi. Namun saya setuju perlu ditingkatkan. Karena hasil dari kerjasama internasional itu baru kelihatan 10-20 tahun yang akan datang. Maka harus melibatkan anak muda sekarang. Kalau hanya orang-orang tua, ya, outgoing generation, 5-10 tahun sudah tidak ada di dunia, hasil kerjasamanya tidak dapat dinikmati. Dan oleh karena itu kerjasama internasional ini, kolaborasi, ada istilahnya sekarang multicultural collaboration, ada juga interfaith collaboration, interreligious collaboration di antara pemeluk agama. Saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan itu dan juga sudah ada mulai kerjasama dalam bidang-bidang yang spesifik. Dalam bidang sains dan teknologi, ada olimpiade internasional, anak-anak juga banyak yang pernah mengikuti. Dan ada juga kerjasama dalam bidang seni budaya, ada juga kerjasama dalam bidang olahraga. Ini semua positif. Maka ya, kita harus mendorong, kata kunci ke depan adalah kerjasama. Dulu dialog. Tapi Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menambah tidak sekedar dialog, tapi juga cooperation. Dialogue and cooperation among civilization, antara peradaban-peradaban, antara bangsa-bangsa. Dan alhamdulillah sudah mulai berbuah hasil. Walaupun di beberapa belahan dunia terjadi perang, namun ada optimisme ya. Terutama adanya generasi muda dari bangsa yang cinta damai dan keadilan yang sekarang juga berkolaborasi atau bekerja sama secara
internasional. Mungkin kalau untuk yang muda-muda ini juga perlu ditanamkan semangat untuk mencintai literasi keilmuan ya Prof. Khususnya di dunia kemajuan teknologi sekarang agar nilai SDM-nya itu juga semakin unggul gitu. Ya, untuk adanya pelaku-pelaku kerjasama internasional di masa depan, maka perlu anak-anak muda, siswa, mahasiswa dari SD hingga perguruan tinggi itu yang punya literasi internasional. Dia paham tentang apa yang terjadi di dunia luar, di negara luar. Kebetulan di SMA di Malela ini, kelas 12, bahkan kelas 11 ada mata pelajaran The Muslim World and the Global Issues sebagai mata pelajaran. Bahkan di kelas 11 sudah ada State and Form of Governments, supaya mereka bisa mengetahui budaya-budaya. Sebelum berangkat edu trip ke Mesir, ke Kairo, diberi sesi semacam kuliah umum 1 semester tentang Middle East and North Africa, supaya mereka punya pengetahuan. Dan negara-negara bangsa lain, dan alhamdulillah ya, dari bangsa dan negara lain ada yang datang kemari ya, sehingga exchange-nya kerjasama internasionalnya sudah terjadi mulai 10 tahun, 15 tahun. Mereka akan menjadi pelaku-pelaku kerjasama internasional antar bangsa karena sudah senasib sepenanggungan di pesantrennya ini gitu. Ya, saya kira dari uraian Prof. Din Samsudin, kemudian dari teman-teman saya, adik-adik saya kira di situ ditunjukkan betapa pentingnya etos kerjasama internasional beserta prinsip-prinsipnya serta manfaat-manfaatnya yang semuanya itu adalah untuk mencapai kedamaian. Kata kuncinya dimulai dengan etos. Satu dorongan dari dalam, mengandung nilai-nilai dan norma kayak etika, dengan sebuah komitmen untuk mengabdikan diri bagi kemaslahatan kemanusiaan universal secara global, maka insya Allah ya, kerjasama internasional ini akan berbuah hasil. Dan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hubungan G2G, government to government saja, tapi bisa mengambil bentuk P2P, people to people relationship. Dan juga model ketiga P2G, people to government relationship, sehingga secara komprehensif akan menghasilkan hasil yang maksimal bagi kemaslahatan umat manusia. Islam mengajarkan bahwa kerjasama adalah kunci kemajuan, bukan hanya dalam skala individu atau bangsa, tetapi juga dalam skala global. Ketika umat Islam bersatu dan berkolaborasi dengan dunia, perubahan besar dapat terjadi. Metro TV. Dipersembahkan